Alhamdulillah, alhamdulillahil qail alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin al-muslimin wa ja'alad diyaqa fi qulubil fasikin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Usalli wa usallim, ukarrim wa urahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita menjadi orang-orang yang tughfarun, turhamun, dan turdaun, orang-orang yang mendapatkan maghfirah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali khutbah kita kali ini, mari kita mengadakan pembekalan untuk menyambut tahun baru Hijriah. Di antaranya, mari kita pandai-pandai menata hati, merumuskannya sehingga tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Mengapa kami harus mengutamakan menata hati? Karena Rasulullah SAW itu bersabda, ala wa inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat suluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang punya peranan penting dalam akhlak kita, yang disebut pula Amirul Jawarih, yang memberikan perintah ke seluruh badan kita, yaitu adalah hati. Makanya apabila hati seseorang baik, ucapan, penglihatan, serta perangainya akan baik. Jika hati itu ternodai dengan kekotoran, maka perangainya juga akan melambangkan akhlak-akhlak yang kurang mahmudah, kurang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, dari sejak lahir atau mungkin kita belum lahir, kita sudah dididik, bahkan dibimbing oleh orang tua kita untuk terlatih melakukan kebaikan-kebaikan. Hingga detik ini kita mesti harus dituntun oleh Al-Quran dan Al-Hadis supaya perilaku kita itu senantiasa ala siratim mustaqim, ala dinil Islam, di atas jalan yang lurus dan di atas agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pertanyaannya, sampai detik ini makom kita atau kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu di mana? Kita tergolong minas syakirin, orang yang pandai bersyukur, atau minas sobirin, tergolong orang yang pandai bersabar, atau minas solihin, tergolong orang yang ahli kebajikan, atau sebaliknya kita min ahlil ghaflah, orang yang lalai, orang yang mengabaikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jauh dari itu kita tergolong orang yang munafik, atau lebih parahnya tergolong minal musyrikin, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Maka dari itu, dalam kesempatan ini hadirin, kami akan paparkan kalam seorang tokoh sufi, yaitu Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, seorang ahli spiritual yang menguasai banyak ilmu hingga beliau terkenal, dan kitab yang paling terkenalnya adalah kitab Al-Hikam. Beliau memberikan rumusan tentang masalah dunia. Idza arabta ang ta'rifa qadraka indahu fandur fi madza yukimuka. Apabila kita ingin tahu kedudukan kita itu di hadapan Allah di mana, kata beliau, fandur fi madza yukimuka. Di sisi mana kita berdiri? Di sisi mana kita berada selama ini? Idza sagalta, jika masalah dunia, idza saqalta bid dunya fa'lam annahu ab'adaka. Jika kita terlalu gila dengan dunia, memburu dunia hingga melupakan perintahnya
dan tidak mengindahkan apa yang dicegahnya, maka yakinlah Allah jauh dari diri kita. Selanjutnya, idza saghalta binnas, apabila kita disibukkan dengan wajah-wajah manusia dan mencari masa, fa'lam, maka ketahuilah annahu ahanaka, Allah telah menghinakan diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk di persoalan agama, sampai di mana derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, idza saghalta bi dzikri fa'lam annahu yuridu ayyadhkuraka. Jika kita itu tergolong orang yang rajin berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kita mengendarai kendaraan ada berzikirnya. Ketika kita berdiri ada menyisipkan zikir pula. Ketika kita duduk ada zikir yang kita baca. Ketika kita rebahan ada pula zikir-zikir yang kita baca. Atau ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita tergolong orang yang berzikir baik di pagi hari maupun di petang hari. Jika kita tergolong orang yang berzikir, disibukkan dengan zikir seperti ini, fa'lam, maka ketahuilah annahu yuridu ayyadhkuraka. Kita sedang dibanggakan oleh Allah di alam malakut. Di tengah-tengah kalangan malaikat, kita sebagai hamba Allah dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hambaku, sekalipun dikerumuni oleh nafsu, diintai oleh setan, tapi dia gemar berzikir kepadaku. Yang pertama. Adapun yang kedua, idza saghalta bil Qur'an fa'lam annahu yuhaddisuka. Apabila kita digemarkan, disibukkan dengan membaca Al-Qur'an, tidak bisa khatam 1 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali. Tidak bisa khatam 3 bulan 1 kali, 6 bulan 1 kali. Tidak bisa khatam 6 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Tidak bisa itu pula seumur hidup minimal kita khatam Al-Quran 1 kali. Jika kita sudah tua dan gengsi belajar untuk membaca Al-Quran, bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebagai bacaan Al-Quran dalam 1 bulan 70.000 kali. Jika tidak bisa 3 bulan 70.000 kali. Jika tidak bisa pula 6 bulan 1 tahun, minimal dalam 1 umur kita punya bacaan qul huwallahu ahad ila akhirih, sampai akhirnya sebanyak 70.000 kali. Jika posisi kita orang yang digemarkan membaca Al-Quran seperti ini, maka anallaha yuridu ayyuhaddisuka. Itu Allah sedang berbisik dengan kita. Itu Allah sedang bermuhawarah, ngomong-ngomong indah bersama kita, ngomong-ngomong lazat dan asik bersama kita. Yang kedua. Adapun yang ketiga, idza saghalta bit ta'at fa'lam annahu qarabaka. Jika kita itu disibukkan, posisi kita berada di dalam ketaatan, maka yakinlah Allah dekat dengan kita. Semakin kita taat kepada Allah, semakin dekat pula Allah kepada kita. Makanya dalam suatu hadis, apabila hambaku mendekat sehasta, aku akan mendekat 1 dhira'. Apabila hambaku mendekat 1 dhira', aku akan mendekat 1 jengkal. Apabila hambaku itu mendekat dengan 1 jengkal, tidak ada batasan lagi Allah dengan diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang keempat, idza ahdaraka fi majalisi sulahaihi wa auliyaihi. Jika kita itu digemarkan duduk bersama-sama orang yang solih, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu ayyulhiqaka bihim fi hadrati. Sesungguhnya Allah itu sedang mengelompokkan kita di kalangan para manusia istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima atau terakhir, idza saghalta bid-du'a. Jika kita itu disibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau makan ada doa, habis makan ada doa, mau tidur ada doa,
bangun tidur ada doa, bepergian kita berdoa, di mana-mana kita tetap ta'alluq, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita gemar berdoa yang panjang secara imaniyah, jika dilihat dari kacamata keimanan, Allah lebih suka semakin diminta lebih suka. Semakin panjang doa kita akan semakin dicinta. Beda dengan jika dilihat dari kacamata masyarakat umum, yang lebih baik adalah yang pendek. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, kesimpulannya dari sekian paparan itu, jika kita tergolong orang yang ghaflah, lalai akan perintah, tidak lagi mengindahkan apa yang dicegah, maka sadarlah, segera bertaubatlah. Itu pertanda kita sudah berada di dalam perangkap kesengsaraan melarat hingga di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi jika kita ini tergolong orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang beramal, maka yakinlah, bahkan dosa besar jika kita meragukan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang beramal, itu orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, hingga diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang aku beri keistimewaan, kemuliaan, kebanggaan dan seterusnya adalah orang yang beriman, mau beramal, berwasiat untuk ketakwaan, berwasiat untuk kebajikan, dan berwasiat untuk kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kenapa mesti kita berdosa besar jika sampai meragukan janji-janji Allah? Karena sebagai muslim wajib percaya kepada kitab Allah. Dan bagian di antara firman-Nya adalah Allah menjamin bahagia orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang beramal, orang yang mewasiati untuk kebajikan dan untuk kesabaran. Oleh karena itu, marilah di akhir khutbah kita kali ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang muktabar. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, sendatlah kami ya Allah, ala dzikrika, supaya menjadi hamba-Mu yang pandai berzikir, wa syukrika, dan supaya menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, wa husni ibadatik, dan supaya menjadi hamba-Mu yang baik zahiran wa batinan, sehingga ana wa antum, aku dan dirimu, mimman sabaqat lahul husna wa ziyadah, tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga dan mendapatkan tambahannya, yaitu melihat Allah di surga nantinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu jawadun karim barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail ya ayyuhan nas ubudu rabbakumullahu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu bi ahsanis su'un. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita kembali lagi
untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kebaikan, agar kita turhamun, tughfarun dan turdon, mendapatkan magfirah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah unsur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.